Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Optimasi Distribusi dengan Metode Transportasi. Latar belakang dari jurnal ini adalah Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis yang membuat berbagai tanaman dapat tumbuh subur, sehingga Indonesia memiliki beberapa komoditi perkebunan yang potensial. Salah satunya ialah tanaman teh. Teh ialah salah satu jenis minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia, meskipun di Indonesia hanya memproduksi jenis teh hitam dan teh hijau. Tetapi potensi perkebunan teh di Indonesia terbilang cukup baik. Terbukti pada tahun 2014, ekspor teh di Indonesia menempati urutan ke-7 di dunia. Selama ini, teh Indonesia diekspor ke beberapa negara, seperti Rusia, Pakistan, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Jerman, dan Belanda. Provinsi-provinsi yang memproduksi teh paling banyak di dunia ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Provinsi Jawa Barat merupakan penghasil teh terbesar di tanah air. Lebih dari 70% produksi teh perkebunan teh nasional dihasilkan dari daerah tersebut. Dengan demikian, teh dijadikan komoditas unggulan di Provinsi Jawa Barat. Daerah-daerah perkebunan teh yang tersebar antara lain di Kabupaten Bandung, Sukabumi, Cianjur, Bogor, Purwakarta, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Majalengka. Identifikasi dari presentasi ini atau jurnal ini adalah Pabrik Teh X Indah ialah salah satu perusahaan yang memiliki 2 pabrik teh di Kecamatan Bojonggambir dan menjualnya ke Bandung, Sukabumi, Garut, Purwakarta, Sumedang, dan Subang. Diakui bahwa biaya distribusi dari lokasi distribusi atau pabrik cukup tinggi, yaitu sebesar 70 juta setiap bulannya. Jika dihitung setahun, maka biaya distribusinya ialah sebesar 840 juta. Sehingga perlu kombinasi alokasi distribusi agar biaya distribusi teh menjadi optimal atau minimum. Tujuan penelitiannya itu adalah untuk mengetahui dan menilai kegiatan distribusi yang dilaksanakan perusahaan, biaya distribusi yang dikeluarkan perusahaan, analisis data dengan menggunakan metode transportasi, solusi awal yang layak menggunakan metode Northwest Corner, Least Cost, dan Vogel's Approximation Method atau FAM, dan solusi optimal dengan metode Stepping Stone dan Modified Distribution atau MODI dalam upaya menentukan biaya distribusi yang optimal. Tinjauan literatur. Terdapat optimasi. Secara umum, optimasi ialah mencari nilai terbaik dari beberapa pilihan yang ada. Optimasi berasal dari bahasa Inggris yaitu optimization, yang berarti optimal. Oxford Advanced Learners Dictionary, optimization is the process of finding the best solution to some problem where best accords to prestige criteria. Maksudnya ialah proses untuk menemukan solusi terbaik dari suatu masalah berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Senada dengan itu, Sukartawi dalam Karo 2015 menyatakan bahwa optimasi adalah suatu usaha pencapaian terbaik. Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa optimasi adalah kegiatan untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, di mana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu. Distribusi. Kegiatan distribusi ialah salah satu kegiatan paling penting dalam suatu perusahaan, karena distribusi berperan untuk menyampaikan produk dari produsen ke konsumen. Ciptono 2008 menyatakan bahwa distribusi ialah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.
kegiatan distribusi dapat membuat kegiatan menjadi lebih lancar dan mudah dijalankan. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa distribusi ialah kegiatan memindahkan atau menyampaikan produk, barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Selanjutnya ada metode transportasi. Salah satu teknik untuk mengambilan keputusan dalam hal ini ialah pemodelan transportasi atau metode transportasi. Model transportasi ini berkaitan dengan penentuan rencana pembiayaan terendah untuk mengirimkan suatu barang dari sejumlah sumber, misalnya pabrik ke seluruh atau sejumlah tujuan. Tujuan dari model ini adalah menentukan jumlah barang yang harus dikirimkan dari setiap sumber ke setiap tujuan sedemikian rupa sehingga biaya transportasi total dapat diminimumkan. Metode transportasi ialah cara termudah untuk mengirimkan suatu pendistribusian barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Sehingga transportasi ialah suatu metode yang digunakan untuk menentukan distribusi dari lebih dari satu pusat distribusi ke beberapa titik tujuan. Sehingga dengan metode ini akan diketahui berapa biaya distribusi yang optimum untuk pendistribusian perusahaan. Jenis-jenis model transportasi. Model transportasi ini memiliki dua tahap yang harus dilakukan. Yang pertama ialah menentukan solusi awal yang layak, dan yang kedua ialah menentukan solusi optimal. Penentuan solusi awal yang layak atau visible. Pemecahan awal yang layak dapat dilakukan dengan prosedur metode Northwest Corner, metode Least Cost, Vogel's Approximation Method atau FAM. Metode Northwest Corner, aturan ini mengharuskan perhitungan dimulai pada bagian kiri atas tabel dan mengalokasikan unit pada rute pengiriman sebagai berikut. Langkah-langkahnya yang pertama, habiskan pasokan atau kapasitas prabik pada setiap baris sebelum pindah ke baris berikutnya. Yang kedua, habiskan kebutuhan dari setiap kolom sebelum pindah ke kolom yang berikutnya di sisi kanan. Yang ketiga, pastikan bahwa semua permintaan dan pasokan telah dipenuhi. Metode less cost. Prosedur untuk metode ini dilakukan dengan cara 1. Berikan nilai setinggi mungkin pada sel dengan biaya unit terkecil pada keseluruhan tabel. 2. Silang baris atau kolom yang dipenuhi. 3. Setelah menyesuaikan untuk baris dan kolom yang belum disilang, ulangi proses dengan memberikan nilai setinggi mungkin pada sel dengan biaya unit terkecil yang belum disilang. 4. Proses ini selesai ketika tepat satu baris atau kolom sebelum disilang. Metode Vogel Approximation Method atau FAM. Metode ini merupakan metode yang heuristik dan biasanya memberikan pemecahan awal yang lebih baik daripada metode North Corner dan Last Cost. Langkah-langkah metode ini ialah sebagai berikut. 1. Evaluasi setiap baris dan kolom dengan mengurangkan sel biaya terkecil dalam baris atau kolom dari elemen biaya terkecil berikutnya dalam baris atau kolom yang sama. 2. Identifikasi baris atau kolom dengan selisih terbesar. Pilih nilai yang sama dengan secara seimbang. Alokasikan sebanyak mungkin pada variabel dengan biaya terendah dalam baris atau kolom yang dipilih. Sesuaikan dengan penawaran dan permintaan dan silang baris atau kolom yang sudah dipenuhi. 3. Jika tepat satu baris atau kolom yang belum disilang, berhentilah. Jika hanya satu baris atau kolom dengan penawaran atau permintaan positif yang belum disilang, tentukan variabel dasar dalam baris atau kolom tersebut dengan metode biaya terendah. 4. Hitung ulang penalti untuk baris dan kolom yang belum disilang. Lalu kembali ke langkah 2.
Penentuan solusi optimal. Pada solusi awal di atas tidak menghasilkan biaya yang minimal, karena solusi tersebut hanya dimaksud untuk menyediakan solusi awal yang layak. Maka sebuah prosedur tambahan untuk mencapai solusi optimal harus dilakukan, yaitu dengan cara metode stepping stone dan metode modified distribution atau MODI. Metode stepping stone. Metode ini akan membantu untuk perpindahan suatu solusi awal yang layak ke sebuah solusi yang optimal. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas biaya pengiriman barang-barang melalui rute transportasi yang saat ini bukan merupakan rute yang ada dalam solusi. Yang kedua yaitu metode modified distribution. Metode MODI ini ialah metode distribusi yang dimodifikasi. Berikut langkah-langkah penyelesaiannya. 1. Untuk setiap tabel dengan pemecahan awal visible, hitung nilai UI dengan VJ dengan rumus CIG sama dengan UI plus VJ. Untuk baris I sama dengan 1 dan UI sama dengan 0. CIG sama dengan biaya angkut barang dari daerah asal AI ke tempat tujuan TJ. 2. Hitung indeks perbaikan WIJ sama dengan U plus VJ min CIG untuk semua kotak, bukan baris. 3. Buat jalur tertutup pada kotak dengan indeks perbaikan positif terbesar dan melakukan langkah seperti pada metode stepping stone. Pada variabel yang berasal dari kotak dengan tanda plus, cari nilai terkecil. Buat tabel baru, kemudian hitung nilai indeks perbaikan dari semua kotak, bukan baris. Jika nilai semuanya sudah 0 atau negatif, proses dihentikan, artinya pemecahan sudah optimum dan jumlah biaya transport minimum. Metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode penelitian yang digunakan dalam metode ini ialah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penggunaan metode deskriptif ini menggunakan hasil penggunaan metode transportasi pada pabrik teh X Indah. Metode transportasi yang digunakan ialah Northwest Corner, Least Cost, dan Vogel's Approximation Method. Untuk mencari penyelesaian masalah awal yang dilanjutkan dengan metode stepping stone dan metode distribution atau MODI untuk menentukan penyelesaian optimum dengan langkah-langkah sesuai dengan penjelasan pada tinjauan literatur. Selanjutnya, membandingkan total biaya distribusi sebelum menggunakan metode transportasi sesudah penggunaan metode transportasi. Pembahasan. Contohnya yaitu, pada pabrik teh X Indah memiliki 2 pabrik yang terletak di Kecamatan Bojong Gambir dan Kecamatan Banjarkalong, Kabupaten Banjarkalong dengan kota tujuan Singaparna, Bandung, Subang, Sumedang, Sukabumi, dan Purwakarta. Data yang dibutuhkan ialah yang pertama, jumlah teh kering yang didistribusikan dan lokasi pabrik atau sumber. Seperti tabel yang di bawah ini, distribusi pada bulan Maret 2019, lokasi pabrik atau P, Bojong Gambir P1, Bandar Kalong P2, dengan jumlah teh keringnya 86 untuk P1, 70.000 untuk P2 dengan total 156.000. Yang kedua adalah jumlah permintaan teh kering dan lokasi tujuan. Seperti pada tabel di bawah ini, tujuannya terdapat 6 tujuan dan permintaan satu kali kirim berbeda-beda mulai dari 1.000 hingga 5.000 dan juga frekuensi permintaan 1 bulan dalam 1 kali itu mulai dari 4 sampai 8.
Total permintaan 1 bulan jika dihitung-hitung adalah Singaparna 8.000, Bandung 4.000, Sumedang 2.000, Subang 8.000, Sukabumi 16.000, dan Purwakarta 32.000. Yang ketiga yang dibutuhkan ialah biaya transportasi. Dalam tabel ini, biaya transportasi dari pabrik ke kota tujuan yaitu dari pabrik Bojogambir ke tujuan Singaparna 500.000, Bandung 1.500.000, Sumedang 1.500.000, Subang 2.500.000, Sukabumi 2.500.000, dan Purwakarta 2 juta. Sedangkan pada pabrik Bandar Kalong, tujuan ke Singaparna 600.000, Bandung 1.700.000, Sumedang 1.600.000, Subang 2.200.000, Sukabumi 2.200.000, Purwakarta 2 juta. Perhitungan dengan metode transportasi yaitu terdapat 2 tahap. Yang pertama menentukan solusi awal yang layak atau feasible. Tahap pertama yaitu untuk mencari solusi awal yang layak atau feasible dengan metode NWC, less cost, dan FAM. Yang kedua, yaitu melakukan uji optimal. Hasil dari solusi awal yang layak akan dihitung kembali dengan metode stepping stones dan metode modifikasi distribusi. Contoh perhitungan dengan metode transportasi yang pertama, menentukan solusi awal yang layak atau feasible. Terdapat 3 cara, dan yang cara pertama yaitu metode Northwest Corner atau NYC seperti pada tabel berikut yang dimulai dengan dari pojok kiri atas sehingga diperoleh total cost dengan metode NYC sebesar 65.480.000. Yang kedua, metode less cost yaitu dengan menghitung jumlah atau estimasi biaya pengiriman terkecil sehingga diperoleh total cost dengan metode less cost sebesar 64.400. Dan yang terakhir adalah metode Vogel's Approximation Method atau FAM, yaitu dengan menghitung berdasarkan selisih biaya pada baris dan kolom sehingga diperoleh total cost dengan metode FAM sebesar 65.480.000. Tahap yang kedua yaitu uji optimalisasi. Cara yang pertama yaitu dengan metode stepping stone. Metode stepping stone ialah lanjutan dari metode NYC dengan mengisi jalur yang tadinya tidak dipakai. Perhitungan jalur tertutup untuk mengetahui jalur mana yang kemudian harus diisi dengan melihat nilai minimum paling besar. Dan di sini hasilnya terdapat 5 kolom yang kosong dan hasil perhitungannya adalah yang paling kecil atau yang ada minnya itu yang harus diisi kembali sehingga diperoleh tabel seperti pada layar dan diperoleh total cost dengan metode stepping stone sebesar 64.400. Cara yang kedua yaitu dengan metode MODI atau metode Modified Distribution. Metode ini lanjutan dari metode NYC pada dengan mengisi jalur yang memiliki indeks perbaikan positif paling besar. Menetapkan koefisien biaya dengan B1 plus KJ dengan biaya kirim CIG. Rumusnya yaitu CIG sama dengan UI plus VG dengan nilai baris UI dan kolom VG dengan UI sama dengan 0 sudah dimisalkan atau ditentukan. Dan hasil perhitungannya seperti pada layar sehingga diperoleh nilai UI sama dengan 0, U2 sama dengan min 60, V1 sama dengan 100, V2 sama dengan 300, V3 300, V4 500, V5 610, dan V6 560. Selanjutnya, hitung indeks perbaikan EIG
sama dengan rumusnya UI plus VG min CIG untuk semua kotak bukan baris. Jika EIG kurang dari 0, maka pemecahan sudah optimum. Metode yang kedua yaitu metode modified distribution. Nilai EIG kurang dari 0, maka hasil sudah optimum. Selanjutnya pilih nilai EIG yang memiliki nilai positif terbesar, yaitu pada I16 atau yang harus diisi dengan jalur dari P1 ke 6, untuk kemudian dibuat jalur tertutup dengan langkah sama seperti pada metode stepping stone. Seperti pada tabel berikut ini, pengisian jalur kosong pada P1 ke K6, sehingga diperoleh total cost dengan metode stepping stone sebesar 64.400.000. Hasil perhitungannya yaitu alokasi pengiriman dari pabrik Bojonggambir ke berbagai kota tujuan sebelum menggunakan metode transportasi, yaitu total biaya pengirimannya sebesar 42 juta. Dan total pengiriman 1 bulan per kilo 86.000. Alokasi pengiriman dari pabrik Bantar alokasi ke berbagai kota tujuan sebelum menggunakan metode transportasi, yaitu total pengirimannya 27.900.000, total pengiriman 1 bulan per kilogram 70.000. Sehingga dengan menggunakan metode yang tadi, alokasi pengiriman dari pabrik Bojonggambir dan Banjar Lokar ke berbagai kota tujuan setelah menggunakan metode transportasi, yaitu total teh kering yang dikirim per kilogram sebesar 156.000, total biayanya mencapai 60.400.000. Distribusi ialah salah satu kegiatan pokok perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga biaya distribusi penting diperhatikan untuk menguraikan beban biaya perusahaan. Pabrik Teh X Indah memiliki 2 alokasi pabrik di kecamatan yang berbeda, yaitu Kecamatan Bojonggambir dan Bandung, Sumedang, Sukabumi, Purwakarta. Sebelum menggunakan metode transportasi, pabrik Teh X Indah mengeluarkan biaya distribusi sebesar 60.900.000 pada bulan Maret 2019. Setelah menggunakan metode transportasi, biaya distribusi yang dikeluarkan sebesar 60.400.000, sehingga perusahaan menghemat biaya distribusi sebesar 5.500.000. Dengan metode ini disarankan bahwa pabrik yang beralokasi Bojonggambir sebaiknya mendistribusikan teh kering hanya ke Singaparna, Bandung, Sumedang, dan Purwakarta. Sedangkan untuk pabrik yang beralokasi di Bandar Loka sebaiknya mendistribusikan ke Subang, Sukabumi, dan memenuhi sebagian permintaan dari Purwakarta bagi bermacam biaya distribusi yang optimum. Sekian dan terima kasih.